Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Oktaviana, NIM saya 2484130147 dari kelas BKI 1E. Saya di sini akan membawakan materi tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW hingga menerima wahyu pertama. Tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk ke materi pertama tentang latar belakang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada tahun 570 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini dinamakan demikian karena peristiwa pasukan gajah Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nabi lahir dari seorang ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Sayangnya, ayah beliau meninggal dunia sebelum Nabi lahir. Ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya juga wafat. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian, kakeknya juga meninggal sehingga beliau tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Meski yatim sejak kecil, Nabi tumbuh dengan penuh kesabaran dan keberanian. Sejak muda, Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur, sehingga masyarakat Makkah memberinya julukan Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Ketika dewasa, Nabi bekerja sebagai pedagang. Karena kejujuran dan kemampuannya berdagang, beliau menarik perhatian seorang saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah kemudian menikah dengan Nabi Muhammad dan mereka memiliki keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kerja keras. Namun, di tengah kehidupan sehari-harinya, Nabi sangat prihatin dengan kondisi masyarakat Makkah. Saat itu banyak yang menyembah berhala, berlaku lazim, dan melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Nabi Muhammad SAW hidup di tengah masyarakat Makkah yang saat itu dilanda kemerosotan moral, penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan perlakuan buruk terhadap kaum lemah seperti perempuan, anak-anak, dan budak. Membuat beliau sangat gelisah, hatinya tidak bisa menerima semua itu, apalagi karena beliau tahu bahwa penyembahan berhala adalah sebuah kesalahan besar. Keresahan itu terus menghantui hati dan pikiran Nabi. Beliau merasa ada sesuatu yang salah dalam cara hidup masyarakatnya, namun tidak tahu apa jawaban yang benar. Karena itu, Nabi sering menyendiri di Gua Hiro, sebuah tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk Makkah. Di sana, beliau menghabiskan waktu untuk merenung, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali berada di Gua Hiro, Nabi merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Beliau memohon petunjuk dan berharap mendapatkan jawaban atas keresahannya. Bagaimana cara mengembalikan masyarakat kepada jalan yang benar? Gua Hiro menjadi tempat di mana Nabi menemukan kedamaian batin sekaligus menjadi awal dari perjalanan spiritual yang akan mengubah sejarah umat manusia. Pada suatu malam di bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW tengah berada di Gua Hiro, malaikat Jibril datang menemui beliau. Tiba-tiba Jibril muncul dan memerintahkan Nabi untuk membaca. Meskipun saat itu Nabi tidak bisa membaca atau menulis, perintah tersebut disampaikan dengan tegas, "Iqra", yang artinya bacalah. Nabi yang terkejut dan kebingungan menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril kemudian mengulang perintah tersebut sebanyak 3 kali dan setiap kali Nabi menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Setelah perintah itu diulang, akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut berbunyi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah wahyu pertama itu diterima, Nabi merasa sangat terkejut dan gemetar hebat. Hatinya penuh dengan kegelisahan dan kebingungannya semakin mendalam. Dalam keadaan takut dan cemas, beliau segera pulang ke rumah dan berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun dengan penuh kasih sayang membalut tubuh Nabi dengan selimut, menenangkan beliau yang masih terguncang.
Nabi menceritakan kejadian tersebut kepada Khadijah dan beliau pun segera memberikan kedukungan. Khadijah merasa yakin bahwa apa yang terjadi pada Nabi adalah wahyu dari Allah. Kemudian, untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut, Khadijah membawa Nabi menemui Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang bijaksana dan mengenal kitab-kitab lama. Waraqah setelah mendengar cerita Nabi, membenarkan bahwa Nabi memang telah menerima wahyu dan bahwa beliau adalah Rasul yang dijanjikan Allah yang akan membawa risalah kebenaran kepada umat manusia. Peristiwa ini menandai dimulainya perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama ini menjadi titik balik yang sangat penting, karena melalui wahyu itulah Allah memulai komunikasinya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dari sinilah awal Islam bermula. Nah, dari peristiwa wahyu pertama ini kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, itu pentingnya pencarian kebenaran. Nabi Muhammad yang merasa gelisah melihat kemerosotan moral masyarakatnya mencari ketenangan dengan menyendiri di Gua Hira. Ini mengajarkan kita untuk merenung dan mencari petunjuk dalam hidup, terutama saat dihadapkan pada kebingungan dan keresahan. Kedua, kisah ini mengajarkan kita untuk menerima takdir dan petunjuk Allah dengan lapang dada, meskipun hal tersebut datang dengan cara yang tidak kita pahami. Nabi yang tidak bisa membaca menerima wahyu pertama dengan keberanian dan keimanan yang kuat. Ini menunjukkan pentingnya kesiapan kita untuk menerima kebenaran, meski awalnya membingungkan. Akhirnya, peristiwa ini mengajarkan kita untuk tetap terbuka terhadap kebenaran, seperti yang ditunjukkan oleh Waraqah bin Naufal, yang meskipun berbeda keyakinan, mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menerima perbedaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.